Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaum al-mubarak nahnu nastati an najtami fi internet fi maddah al-lugha al-arabiyyah wa hadhihi al-maddah min ahammil mawad ad-dirasiyah fi kulliyati syariah fi Jami'ah Madura al-Islamiyah al-Hukumiyah. Fal-lugha al-arabiyyah hiya lughatul Qur'an wa lughatu ahadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lughatu ahli al-jannah. Fa lugha al-arabiyyah aidan miftah li kulli al-ulum asy-syar'iyyah. Fayanbaghi li tullabi syariah ay yafham hadhihi al-lughah jayyidan li'anna masadir syariah maktubatun bil lughah al-arabiyyah fal Qur'an bil lughah al-arabiyyah wal hadis bil lughah al-arabiyyah wa kadzalika al-kutub al-fiqhiyah maktubah bil lughah al-arabiyyah fa yanbaghi li tullabi kulliyati syariah fi Jami'ah Madura al-Islamiyah al-Hukumiyah la budda ay yata'allam wa yu'ammik hadhihi al-lughah. Jadi bahasa Arab ini merupakan bahasa yang sangat penting khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah karena bahasa Arab ini merupakan kunci untuk memahami sumber-sumber syariat Islam. Yang pertama adalah Al-Qur'an. Untuk memahami syariat Islam yaitu Al-Qur'an harus memahami bahasa Arab. Kemudian untuk memahami sumber yang kedua itu hadis juga harus memahami bahasa Arab. Bahkan bahasa Arab ini menjadi miftahul ulum asy-syar'iyyah, menjadi kunci dari ilmu-ilmu syariat. Sebagaimana kita ketahui bahwa ilmu di dalam syariat itu semuanya ditulis menggunakan bahasa Arab. Akidah ditulis menggunakan bahasa Arab. Fikih ditulis dengan bahasa Arab. Kemudian tasawuf juga ditulis dengan bahasa Arab. Meskipun ada juga bahasa-bahasa lainnya, akan tetapi sumber primer dalam syariat di dalam syariat Islam itu adalah menggunakan bahasa Arab. Oleh karena itu, sebelum kita mempelajari bahasa Arab, marilah kita berniat seperti yang telah dinyatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Karena setiap pekerjaan harus ada niatnya. Setiap pekerjaan harus memiliki niat dan setiap manusia mendapatkan sesuai dengan niatnya. Oleh karena itu, di dalam kita kuliah 1 semester ke depan, di dalam kita kuliah di Fakultas Syariah, jangan niatkan untuk dunia saja. Jangan niatkan untuk mencari pekerjaan, akan tetapi niatkanlah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatkanlah untuk istifadah, untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Karena kesuksesan itu adalah ketika kita mendapat ilmu yang bermanfaat dan bisa mengamalkannya. Marilah kita berniat seperti yang telah dinyatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'al huda wa dalal khair ibtigha wajhillah wa mardati wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya ingin sedikit menceritakan perjalanan saya bahwa alhamdulillah berkah bahasa Arab saya bisa mendapatkan beasiswa dari S1 sampai S3. Saya ketika SD di Berantas Pesisir 1, kemudian saya melanjutkan di SMP Negeri 2 Pamekasan, sambil mondok di Al-Falah Telanakan Pamekasan. Kemudian saya melanjutkan SMA Negeri 3 Pamekasan dan mondok di Pondok Pesantren Darul Lughah wa Dirasat Al-Islamiyah. Lulus 2009 dan 2009 saya melanjutkan S1 di Al-Ahqaf University Hadramaut Yaman dan lulus 2014. Kemudian S2-nya saya
melanjutkan S2 di Universitas Sunan Giri Surabaya di Magister Syariah dan lulus tahun 2016. 2016 pertengahan saya mendapatkan amanah untuk menghadiri simposium internasional di Universitas Al-Azhar Kairo dan mendapatkan short course di Islamic Studies di Al-Azhar University Kairo dan pada tahun 2020 kemarin, dan sejak 2017 kemarin sampai saat ini saya sedang dalam proses penyelesaian S3 PhD di Islamic Revealed Knowledge and Heritage Kulliyati Ma'arifil Wahyi wa Turath di International Islamic University Malaysia. Mohon doanya semoga cepat selesai. Dan saya juga pernah menghadiri beberapa konferen, di antaranya adalah konferen di Vrije University Amsterdam 2017 dan Universidad Autónoma de Madrid 2018. Kemudian menjadi presenter, menjadi pemateri di International University for Renewal Istanbul Turki dengan mengangkat tema Pancasila, dengan mengangkat tema implementasi Piagam Madinah di negara demokrasi Indonesia sebagai model. Tujuan pencapaian dari mata kuliah ini adalah, pertama adalah mahasiswa mampu mempraktikkan muhadatsah, bercakap-cakap tentang kampus, universitas, kelas, perpus dan lainnya, serta memahami kaedahnya. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu memahami dan paham dan hafal terhadap kosakata, ya, setiap ada yang ada di rumah, masjid dan auditorium. Ketiga, mahasiswa mampu mempraktikkan muhadatsah tentang rumah sakit, pasar dan kaedahnya. Keempat, mahasiswa mampu mempraktikkan muhadatsah tentang mengisi waktu senggang dan mengerjakan pekerjaan rumah serta kaedahnya. Mahasiswa mampu mempraktikkan muhadatsah tentang transportasi di jalan serta kaidah gramatikal bahasa Arabnya. Kita akan mengarungi 16 kali pertemuan, maksimal ketidakhadiran 3 kali, keterlambatan 10 menit. Adapun medianya, karena sekarang COVID-19, kita akan menggunakan e-learning YN Madura, WhatsApp group dan YouTube, dan kemungkinan juga bisa menggunakan alternatif seperti Zoom, Google Meet dan lainnya. Kemudian untuk silabus, ini adalah silabus yang akan kita pelajari dalam 1 semester ke depan. Kita akan pelajari fil jami'ah dan kalimat isim. Fil jami'ah adalah universitas di kampus. Jadi al-jami'ah adalah universitas, dan kita akan juga mempelajari gramatikal bahasa Arabnya, itu kalimat isim. Isim ini adalah kata benda. Kemudian filosofi di kelas akan pelajari mufrad, tunggal, musanna, dua, jamak dan plural. Fil maktabah di perpustakaan akan pelajari kalimatul fi'li, kalimat kata kerja. Kemudian fil manzil di rumah kita akan mempelajari al-mubtada, subjek, al-khabar, predikat. Kemudian fil masjid juga kita akan mempelajari tentang fa'il, maf'ul. Fa'il itu adalah pelaku atau pelaku dari pekerjaan, sedang maf'ul adalah objek dari pekerjaan tersebut. Sedangkan yang selanjutnya adalah fil jami'ah, tapi fokusnya adalah di dalam nulis insya. Kemudian fil qa'ah. Fil qa'ah ini di auditorium kita akan mengenal apa itu mudzakkar, muannats. Mudzakkar ini adalah laki-laki, muannats ini adalah perempuan. Fil mustasfa di dalam rumah sakit kita akan mengenal fi'il lazim dan fi'il muta'addif. Artinya kalau fi'il lazim ini adalah fi'il yang tidak harus ada objeknya, sedangkan fi'il muta'addi adalah fi'il yang harus ada objeknya. Kemudian kita akan menjelajahi pasar, khususnya menggunakan gramatikal isim innah dan akhwatuha, isim innah dan akhwatuha. Kemudian juga kita akan mempelajari juga di qada waqtil faragh. Ini akan mempelajari tentang al-jumlah al-mufidah, jumlah atau kalimat yang bisa dipahami tentang qada waqtil faragh, yaitu tentang bagaimana kita menghabiskan waktu senggang. Kemudian wasail muwasalat, yaitu bagaimana tentang transportasi, dan sambil membahas tentang kana wa ikhwatuha, tentang isim kana dan saudara-saudaranya.
Kemudian fit thariq, ini di jalan, kita mempelajari tentang al-maf'ul al-mutlaq. Apa itu maf'ul mutlaq? Nanti kita akan bahas pada pertemuan terakhir. Wal afu minkum, selamat belajar, matur sekelangkong, aku lakum ala ihtimamikum wa aqulu lakum syukran jazila wa jazilas syukr, jazakumullah khair, ahsanal jaza wa jazakumullah khairan katsira. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.